Aku berpikirnya operasinya cuma secara kami awam takutnya tuh biasanya kalau orang begini itu kan biasanya gejalanya tuh liver kan, ada gangguan liver atau tinggi atau ada sesuatu yang salah. Masa nggak mau sampai lebaran tuh dia harus yang saya tuh ada sholat lebaran tuh gak happy banget pokoknya dia kesakitan tanggal 3 Mei akhirnya dia mau yang bawa ke rumah sakit menyerah, tapi dengan satu cara kalau saya dibawa ke rumah sakit saya dibawa ke dokter saraf itu baru mau dibawa ke rumah sakit rumah sakit namanya masih alat mereka tidak di rumah sakit yang lebih komplit peralatannya walaupun jauh banget dari rumah sakit ini akhirnya di Dr. Broton itu udah terpenangan luar biasa ada pistol luar biasa baru kita tahu yang awal tuh tahu karena dokter bilang itu pembengkakan liver sama saluran imun sama kantong pedunya itu banyak begitu dia mau SCAD pulang ke rumah ya itu dampaknya dia curiga papa aku tuh ada cancer gitu bener aja satu hari setelah dicek semuanya cancernya itu udah stadium 4 karena CA-nya itu udah lebih dari 500 hari dengan kondisinya yang makin kami dari pihak keluarga dan tim dokter menyarankan untuk nggak kasih tahu papa kalau dia itu cancer ternyata cancernya itu tuh udah banyak udah menyebar udah kemana-mana lever saluran pedu kita mau bunga operasi sebenarnya mau dibikin jalur bypass aja jadi pankreasnya supaya bisa ngeluarin racun-racun ini ternyata ada dia nggak sanggup ritme jantungnya dia nggak memungkinkan untuk menjadi bisnis total akhirnya dokter cuma bisa lubangnya untuk keluarin di tubuhnya aja lokal dari situ mulai nggak ada kesan dan kayaknya dia udah tahu di malam tuh kita gantian jaga biasanya dari pagi sampai sore pagi baru pagi itu berapa aku yang cowok sama ada kayak gitarnya gitu yang harus kita temukan jadi itu biasa tenang habis tenaga karena itu aku tuh jauh banget sakitnya tapi sebenarnya aku malam kayaknya udah berubah bahkan dia perginya pun nggak bersuara nggak ada suara nggak ada rintihan nggak ada bilang apa-apa cuma dia sudah dibayarkan berbagai macam suster sama dokter memang usaha dari RSPAD juga sudah maksimal, sudah sepenuhnya lah diberikan kepada kita. Dan alhamdulillah tadi malam itu memang yang nunggu itu abang pertama nelfon kita jam 2 pagi jam 2 ya jam 2 kasih tahu kondisi papa kita langsung sudah berat gitu kasih tahu dia
ini aja ya. Akhirnya kita menuju ke sana sampai memang udah nggak ada. Datang ya ada kalau kita nggak tahu pasti ya, cuman yang pasti sudah menyebar kemana-mana, sudah menyebar kemana-mana sampai ketika dibuka sedikit aja sudah terlihat gitu di dalam. Aku tuh orangnya sebenarnya nggak banyak ngeluh ya. Dia kalau cerewet, bawel, rewel tuh dia lumrah lah namanya orang tua. Tetap sadar bahwa mereka akan kembali lagi seperti anak-anak gitu, kayak dia sebenarnya bukan cerewet sih, bukan rewel ya, masalah biasa lah, nggak ada yang menyusahkan kita gitu. Cuman yang begitu diselin adalah dia tuh orangnya kan sakit keras kepalanya, disuruh ke dokter aja dia nggak mau, karena dia tahu badan dia sudah sakit. Dia lihat kok perubahan badan dia tuh udah kuning, cuma dia nggak mau dia ke rumah sakit. Dan untuk supaya kita nggak bawa dia ke rumah sakit itu dia nggak ngeluh, padahal begitu kita bawa ke UGD itu semua dokter lihat udah badannya kuning, sih dokter udah bilang ini sih sakit banget loh pak, bisa-bisanya bapak bertahan sih, ini sakit pak, sakit banget pak ini. Kita baru tahu memang ternyata memang sakit banget itu. Semua dokter yang lihat pasti bilang gitu. Kita manggilnya Ato ya, karena anak aku cucunya manggilnya memang Ato. Dan saya kehilangan. Aku tuh sayang banget. Kenapa lu suka ngerasain gitu? Kehilangan partner sholat Jumat, kehilangan di Indonesia kalau masjid kepentingan sama saya. Masjid air sebelum itu udah atau di rumah itu pakai kursi aja, air kursi aja nggak mau, jadi kok aku nyerang gitu apa. Jadi salah satu imam figur saya dari sisi ibadah tuh yang dari badan sakit tuh saya kan tinggal di rumah itu sudah berapa tahun, hampir 2 tahun itu di rumah kita dalam keadaan sakit parah. Beliau masih dalam tahajud tengah malam nggak pernah lewat, tengah malam dalam keadaan kita masih ngantuk atau masih sempat gitu, badan sudah kuning ya. Dia kehilangan dari partner masjid sekolah Jumat, sangat kehilangan. Dan pastinya saya yang nggak pernah saya lupa, setiap pagi kita nganterin abai sekolah tuh itu selalu sayang banget, semua sayang banget, nggak pernah ada yang jelek. Apapun yang dilakukan sama cucu benar. Nggak pernah nyusahin. Pas pada saat terakhir itu ketemu saya di rumah sakit masih bisa tumen-tumenan atau saya masuk. Biasanya kan saya yang salim ini atau yang salim gitu sama saya, itu apaan? Saya malah cium tangan, dia juga cium tangan saya. Terus ngomong ya, makasih ya, makasih apa tuh? Makasih, terima kasih, maaf atau makasih. Iya. Sama hari ini satu lagi dia udah
Mungkin sebelum ada ini ada penyebaran kita ada ya. Karena memang dokter pun juga sudah, jadi dokter nggak angkat tangan, dokter nggak hebat itu dokter nggak bilang Terus kita fight. menyerah. Cuman solusi dari dokter tuh nggak ada yang membuat kita patah hati jadinya, semangat. gitu. Pokoknya dokter cuma bilang ya udah kita berusaha kita bisa, walaupun aku takut sih sebenarnya dokter juga udah nggak yakin ketika tahu bahwa cancer itu udah menyebar, terus bahkan waktu aku tanya ada kemungkinan bisa cancer karena kan tetap menyebarnya itu udah kemana-mana dan fisiknya dia udah lemah banget. Dokter sih nggak ada berat kemo yang kasihan usianya udah terlalu tua, bukan cuma usianya sih tapi kondisi fisiknya gitu nggak memungkinkan lah kalau dia bisa kemo gitu. Jadi yang penting kita sekarang nggak usah kemo dulu, nggak usah pikirin itu, pikirin aja gimana caranya kita ngeluarin racun di badan dia supaya dia happy dulu nih, ngeliat badannya nggak kuning-kuning gitu. Kita bikin seneng papa aja dulu, yang penting mah papa. Dan dokter tuh baik banget gitu, maksudnya gak usah diceritain dulu ya kalau dia cancer gitu. Dia mempertimbangkan psikisnya papa karena menurut dokter banyak sekali yang tadinya nggak apa-apa tapi ketika tahu kondisi yang sebenarnya jadi drop gitu. Jadi kita pokoknya support ya, semua keluarga harus support. Dokter baik banget, dokter begitu baik kalau udah nggak ada kan mau baru kerasa ya. Banyak hal yang biasa kita lakukan nggak dilakukan dan apa tuh orangnya kan sebenarnya itu orangnya disiplin jam berapa dia makan dia pasti turun, makan pagi, makan siang, makan malam, terus jam berapa dia harus tidur itu dia kayak udah punya alarm sendiri. Sisa pasti tidur karena dia bilang nanti jam 12 papa pasti bangun nih, jadi jam 8 sudah tidur. Kecuali kalau dia janjian kita tuh sering support aku pertama, pak ayo pergi sama papa ayo senang-senangin gitu, karena temannya banyak sebenarnya. Tapi di hari-hari minggu terakhir dia udah sakit banget gitu, bahkan aku suruh dia untuk hubungan teman-temannya juga nggak mau. Banyak banget teman-teman yang pada bilang sama aku nggak tahu sih kalau papa tuh sakit, tapi nggak tahu sih kalau papa tuh dirawat enak aja. Karena emang dia tuh kayak nggak mau nyusahin, nggak mau ngerepotin kayak gitu. Sampai atau tuh pernah waktu itu kita lagi makan atau tuh baca di WhatsApp ya teman atau meninggal lagi satu, maksudnya meninggal lagi. Jadi makanya dia nggak mau baca grup kayak gitu, kayaknya gitu. Sempat ada kalimat yang bikin saya tuh atau apa nih ya adalah sama atau juga atau keluar besar duluan jadi atau biasa nanti sholat subuh itu mandi lagi kita jalan pagi habis itu bubur aja makan telurnya 2 buka baru tidur, nanti bangun-bangun pulang mandi dulu terus buka terus tidur. Bahkan di zuhur dia turun makan zuhur, sholat dulu turun. Memang rutinitasnya benar-benar cuma gitu aja. Sudah dia lakukan selama hampir 2 tahun di rumah. Kita udah tahu rutinitasnya dia. Duduknya hanya di situ. Pokoknya posisi depan duduknya. Bahkan kita tuh udah ada namanya lah gitu. Ini punya atau ini punya Aki, ini punya ibu. Kan papa juga tinggal sama saya. Punya saya, punya Amai, udah ada nama-namanya gitu. Jadi nggak ada yang berani duduk di situ. Buat sholat Jumat ada sebelum puasa. Iya mas. Puasa minggu pertama masih ya kalau nggak salah minggu kedua tuh puasa pertama-tama tuh sakit semua dia setelah puasa harga turunnya boleh nggak makannya di bawah ke atas. Karena aku juga mulai makan di bawah ke atas, mulai badannya kuning, udah mulai sembuh. Dan emang kata dokter juga selama di rumah sakit dokter bilang itu sakit banget loh pak, bapak ini juga sakit banget pak. ya kalau keluhan pasti